Gak pernah tuh Pak Eras mau biar aku jadi gereja terbesar, paling gak 5 besar se-Indonesia. Dalam satu dekade terakhir ini atau 10 tahun belakangan ini, pendeta yang mungkin seringkali dihujat, seringkali dicap sebagai penyesat adalah pendeta Erastus Sabdono, seorang gembala senior di Sinode GSKI, dan juga sebagai seorang pencipta lagu, seorang musisi, ketua Sekolah Tinggi Teologi. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh pendeta Erastus Sabdono memang itu mengundang kontroversi. Ajaran tentang persepuluhan, corpus delicti, dan terakhir, ajaran tentang monoteisme dan logos. Namun, ada hal yang menarik di sini. Sekalipun dicap sebagai penyesat oleh berbagai kalangan, jumlah jemaat yang dipimpin atau digembalakan oleh pendeta Erastus Sabdono itu bertambah banyak. Ini terlihat dari kegiatan ibadah yang dilaksanakan di Mall Arta Gading. Sepengetahuan saya, ibadahnya itu hanya dilaksanakan 2 kali, jam 11 dan jam 5 sore. Tetapi kali ini, jumlah jam ibadah itu sudah bertambah, yaitu pada jam 9. Jadi sudah ada yang jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Untuk kegiatan ibadah di hari Minggu. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan menarik. Kenapa seorang pimpinan yang dicap sebagai penyesat, kok jumlah jemaatnya itu bisa bertambah? Pendeta Stephen Erastus sebagai anak dari pendeta Erastus Sabdono memberikan petunjuk atau memberikan rahasia kenapa hal ini bisa terjadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Gereja ini tidak memiliki program untuk menjangkau. Tapi gereja ini mengajak kita semua untuk ayo kita memiliki semangat seperti Kristus. Kalau ada kesempatan kita ajak orang, ayo kita ke home yuk. Ayo. Tapi kalau nggak apa-apa. Memang dari awal Pak Eras memang pengen gereja ini segede-gedenya apa? Enggak. Pak Eras nggak pernah punya semangat itu dari awal, saudara. Saudara juga tahu kok. Nggak pernah nih, kita besar-besarkan. Nggak ada. Nggak pernah tuh Pak Eras mau biar aku jadi gereja terbesar, paling nggak 5 besar se-Indonesia. Nggak pernah ada, saudara. Tapi kok bisa menjadi seperti hari ini, yang walaupun memang kita bukan gereja yang sangat besar, enggak. Tapi bagaimana dengan, kok bisa ya menjadi satu gereja yang cukup, jemaatnya cukup banyak, tetapi bukan dengan program penjangkauan. Betul gak? Kenapa bisa? Dia hanya mau satu hal, Pak Eras. Aku mau mencintai Tuhan. Itu aja. Dan ternyata hal itu membuat Allah mempercayakan banyak jiwa kepada beliau. Dan saudara adalah orang-orangnya. Bukan bergerak dari penjangkauan, saudara. Kalau Pak Eras ketemu orang di bandara, Pak Kyong pasti juga tahu. Yuk ibadah di mana? Misalnya ngobrol, Pak Eras, saya sering dengerin Pak Eras di Truth ID lah, Abam lah, segala macam gitu ya. Pak Eras gimana kabarnya, bla bla bla. Nanti Pak Eras tanya, yuk ibadah di mana? Oh, saya di gereja ini. Oh ya, di sana aja, nggak apa-apa, bertumbuh ya. Iya nggak sih Pak Kyong? Sering banget denger itu kok dari Pak Eras. Ketemu di mall, ya bertumbuh ya di sana. Kalau misalnya lagi bingung cari gereja, saya mau gereja mana, saya masih belum ketemu Pak. Coba ke Rehoboth aja, siapa tahu cocok. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Simple, saudara. Tidak ada program penjangkauan dari beliau, tapi kok bisa menjadi seperti hari ini? Saya tidak katakan ini mega church ya, no. Tapi orang yang mau mencintai Tuhan, itu pasti memiliki dampak untuk orang sekitarnya. Dari sosok beliau kita bisa melihat ternyata bisa berjalan sejauh ini. Bagaimana dengan saudara sekalian? Oh, aku nggak bisa khotbah. Iya, saya nggak suruh khotbah kok. Saya nggak minta khotbah juga. Tapi apakah hidupmu menjadi satu keharuman bagi orang lain? Apakah hidupmu menjadi sebuah berkat, satu berkat bagi orang lain? Nggak usah, saudara, khotbah di sini. Khotbah yang paling
kena khotbah yang paling besar adalah khotbah lewat cara hidupmu. Itu yang beliau juga ajarkan kok. Karena itu beliau memiliki jemaat yang mencintai dia.